Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Yang saya hormati Pak Suhendar SP, PLT Camat Tapos. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Muthalib, Camat Hormat Tapos. Juga tentunya Lurah Tapos, Bang Soleh SPD, Kadis Rumkim atau yang mewakili, ada yang mewakili Kadis Rumkim, Wakapolsek Cimanggis Tapos AKP Suparno atau yang mewakili, Pak Peltu Margono, makasih, dan Pos Ramil 06 Cimanggis Tapos, Dirut RSUD ASA Tapos atau yang mewakili, Kepala Puskesmas atau yang di tokoh-tokoh masyarakat, Habib Zain Alwi, Taufik Aidit, dan juga Ustadz Kamil Royana, ya. Semakin muda nih Ustadz Kamil, Masya Allah. Yang sebenarnya memang kami akan menyelenggarakan peresmian seluruh bangunan-bangunan yang kita buat di tahun ini 2004, baik bangunan sekolah, kantor kelurahan, RKB, puskesmas, ya, sebanyak tidak kurang dari 30 bangunan itu akan kita selenggarakan di bulan Desember. Tapi kayaknya orang Tapos kagak sabaran pengen dipakai tempat ini, karena tempat ini bisa dibilang kantor kelurahan terluas Kota Depok. Ruang lurahnya aja Masya Allah bisa main bola itu Bang. Masya Allah. Jadi ini tentunya harus kita imbangi dengan rasa syukur kita yang mendalam. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan fasilitas yang kita dapatkan, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menilai adalah ombudsman. Ya, ombudsman itu penilaiannya bagaimana tingkat pelayanan dasar, tingkat pelayanan dengan standar minimal SPM-nya tercapai di hampir 60% di seluruh Kota Depok, dan juga dinilai sangat tipis dalam hal maladministrasi. Maladministrasi itu rupanya masih ada sedikit-sedikit yang ingin coba-coba pungli gitu Pak Habib. Nah ini juga harus dihindari, ya, dihindari dari sisi syariat juga memang nggak boleh, dari sisi konteks undang-undang peraturan pemerintah ini juga sangat membahayakan, ya. Jadi kalau pungli dengan korupsi itu beda, gitu. Kalau pungli itu ketangkap, lihat 1000 perak itu bisa masuk penjara. Kalau PNS yang melakukan bisa keluar dari PNS, bisa dikeluarkan dari PNS. Itu bahayanya pungli itu, ya. Makanya alhamdulillah dengan nilai 94,56, ya, ini juga 94,58 ini bisa dipertahankan minimal, yang mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Juara 1 se-Indonesia itu Magelang. Makanya tahun ini bisa selesai untuk kelurahan Tapos, ya. Jadi begitu Pak Habib, ya. Bukannya pilah-pilah, tapi memang kalau kebutuhan tubuh itu sangat butuh. Tapi mereka inginnya relokasi karena yang ada sekarang hanya berapa meter? 1050 meter. Warganya itu 120.000. Berapa? 122.000 jiwa. Ya, 4 kali Tapos, kelurahan Tapos. Tapos berapa? 17.000. Hah? Tapos, kelurahan Tapos 17.500. Kelurahan Tugu
122.000 jiwa. Berapa kali lipat itu? Nah, jadi mereka ingin minta relokasi. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan untuk Kelurahan Bubu. Itu yang pertama. Selanjutnya, tapi nggak cukup Pak Soleh, katanya Pak Soleh dapat udah bagus begini, gitu. Rupanya pada ngiri, yang lain pengen pindah. Gitu. Saya bilang tinggal pindah ke depan, gitu. Pak Soleh pindah ke depan, Pak Camat ke sini, gitu. Tapi Pak Soleh nggak mau tempatnya doang, mau sekalian jabatannya katanya. Lumayan 20 bulan gitu kan, jadi camat. Gitu. Saya bilang, wah ini bahaya Pak Soleh. Harus ngaji dulu sama Habib lah. Ngaji dulu nih sebulan. Udah pinter ngaji, bagus, saya tes, lulus bisa pindah ke sana ntar ke depan. Gitu Pak Sendar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu program kita memang pembangunan fasilitas pelayanan publik. Ya, waktu saya jadi wakil wali kota, sebelum saya jadi wakil wali kota itu, saya miris mendengarnya. Cimpaen, Ibenanggung apalagi ya, itu kalau katanya sudah mulai hujan rintik-rintik, lurahnya sudah siap-siap tuh angkat koper, gitu. Waktu itu ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah bagus semuanya, satu-satunya kecamatan yang seluruh kelurahannya, kantornya sudah dibangun tuh hanya Tapos. Kita 2,2 atau 2,3 paling tinggi triliun. Tahun ini 2,1 triliun, sehingga tahun depan 2, triliun. Insya Allah kita bisa membangun untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk di sini kabarnya ada 1.000 meter di depan kantor kelurahan ini. Nah nanti mungkin saya minta kepada camat ya, bisa mimpin nanti kebutuhan masyarakatnya apa. Gitu. Sebab waktu sebelum membangun Podomoro ya, saya minta sama orang Podomoro karena jalan keluarnya lewat Depok. Saya bilang nih Podomoronya punya Bogor, jalan keluarnya Depok. Kalau gitu saya minta ya, adanya fasilitas olahraga untuk anak-anak muda dan masjid untuk masyarakat ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum dilaksanakan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dia sekarang jadi menteri ya, kita akan minta nanti barangkali ada perhatian dari Pak Menteri untuk fasilitas-fasilitas, diantaranya kita punya tanah, nanti minta duit untuk bangunannya. Tapi kita nanti tanya kepada masyarakat apa yang dibutuhkan untuk masyarakatnya. Ya mudah-mudahan gedung ini dapat dimanfaatkan sampai nanti diresmikan oleh wali kota secara bersama dengan gedung-gedung yang lainnya dalam sebuah acara grand launching di bulan Desember. Tapi silakan dimanfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Kalau memangnya belum ada fasilitas yang lain, mebler misalnya dan sebagainya, ya tinggal gotong royong aja dah. Gitu. Jadi bangunnya bareng-bareng gimana supaya bisa ada mebler gitu ya. Gitu. Misalnya Kamar Royana 1 kursi gitu misalnya. Ya kan, Habib misalnya 1 meja gitu. Ya kan lama-lama jadi jadi tempat yang nyaman gitu. Seperti itu. Kalau memang belum ada meblernya. Sebab kalau anggaran mebler berarti akan dianggarkan baru tahun 2026. Gitu. Saya nggak tahu apakah sudah atau belum meblernya tahun ini ya. Anggaran perubahan 2025 anggaran perubahan, berarti harus dikatalog ya, harus dikatalog, tidak boleh lelang. Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya ini saya coret-coret bikin pantun nih, bener kan? Cakepin ya. Ini coret-coretannya jadi begini. Istri Pak Camat belum menebus, rasa haru tampil bersahaja. Selamat untuk semua warga Tapos. Kantornya baru, semangatnya membaja. Satu lagi buat Pak Soleh, Bapak Soleh. Dari Kota Langkat beli oleh-oleh, yaitu baju baru buat mama. Terlihat ceria dan senang Abang Soleh punya kantor baru untuk beri pelayanan prima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelurahan Tapos dengan hantaran tawasul pada surat Al-Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli musalihan wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم إنا نسألك خير هذا البيت خير هذا المكتب وخير ما فيه وخير من فيه ونعوذ بك من شر هذا المكتب وشر ما فيه وشر من فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sate. Itu sate dulu, sate buka. Nah, Lagi Pak. Wah, kasih apa? Ngampulin itu. oh ini kalian kasih ikan? Aduh, lauk itu. Kita geserin dulu, kita foto bersama. Oh iya. Dari sini kan.